gitu. Saking cintanya gitu kan, saya dikorbankan gitu, mengurusi jurusan gitu kan, menjadi ketua HMJ dulu ataupun menjadi ketua Dema gitu kan. Itu untuk siapa? Untuk KPI gitu. Dan sekarang perlu kalian tahu, itu akreditasi KPI sudah A gitu kan. Itu perjuangan kita semua tentunya, perjuangan kita semua, bukan perjuangan saya, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, salam pergerakan Imperium Bintang 9. Ya, kembali lagi bersama kami pada acara Parade Rayon Dakwah episode ketiga. Ya, dengan tema peran mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam menyiarkan dakwah. Ya, kembali lagi bersama saya selaku host pada acara kita kali ini, dan sudah ada narasumber kita selaku orang yang mungkin berkompeten dalam bidang keilmuan tersebut. Ya, silakan. Oke, terima kasih kepada host yang sudah membawakan acaranya dengan baik tentunya ya. Mungkin pada kesempatan kali ini tadi sudah disampaikan oleh host bahwasanya kita akan berbincang ataupun terkait tentang peran mahasiswa KPI. Peran mahasiswa KPI dalam menyiarkan dakwah. Wah, ini sangat luar biasa ini temanya yang sangat tentunya di era digitalisasi sekarang itu sangat penting tentunya untuk mahasiswa KPI, apalagi mahasiswa KPI ini didasari atau dilandasi ataupun belajar terkait tentang keilmuan berbasis digital tentunya, yaitu muatan komunikasi, muatan penyiaran gitu kan, apalagi di masyarakat apalagi berbicara tentang penyiaran Islam tentunya. Nah, kembali lagi kepada konteks mensiarkan dakwah ya mahasiswa KPI ya, kan di sini di garis bawahnya mahasiswa KPI ya. Nah, perlu disadari berbicara mensiarkan dakwah kan tentunya kita harus ada metode-metode, harus ada langkah-langkah yang memang harus kita tuju gitu tuh. Nah, tentunya ada beberapa hal yang memang harus teman-teman ataupun sahabat-sahabat nih, terutama mahasiswa KPI, bagaimana bisa mensiarkan dakwah nih, gitu kan. Apalagi di era digital. Nah, salah satunya mungkin ya ketika teman-teman melihat podcast ini, gitu kan. Ini salah satu bentuk mensiarkan dakwah tentunya kan. Yaitu, apalagi temanya mensiarkan dakwah. Nah, itu sudah masuk ke dalam poin mensiarkan dakwah gitu. Apa sih arti dakwah ya kan? Dakwah itu kan mengajak gitu. Ini host aja, misalkan host ngundang saya ataupun ngajak saya, ini sudah berdakwah tentunya. Kan gitu ya, pemirsa ataupun sahabat-sahabat. Nah, itu yang poin pertama. Ketika memang berbicara dakwah itu kan mengajak atau mensiarkan gitu kan. Nah, itu tentunya kan ajakan itu ketika kita laksanakan gitu kan, mengajak orang lain bukan hanya sekedar mengajak aja, tapi kita harus ada bentuk aksi gitu kan, harus ada bentuk implementasi untuk dari ajakan tersebut gitu tuh. Nah, itu paling ketika berbicara ini ya, terutama dari ajakan aja dulu, ajakan kita. Seperti itu ya. Sahabat Sigit Budiono ya, terkait mungkin ruang lingkup jurusannya. Ya. Ada kaitan antara jurusan KPI dengan dakwah itu seperti apa gitu kira-kira? Hubungannya mungkin. Kaitannya ya, hubungannya antara komunikasi dengan dakwah itu apa gitu, dengan penyiaran itu apa. Nah, kalau misalkan kita bedah terkait tentang
hubungannya itu apa aja, itu tentunya banyak, apalagi berbicara manfaat. Ketika mungkin sedikit pengalaman saya ketika menjadi mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, ya di situ kita belajar terkait tentang namanya dakwah, ya kan, dakwah dakwah kultural, ya kan, dakwah struktural di situ kan. Nah di situ belajar tuh. Tentunya kalau misalkan kembali lagi ditanya apa sih gitu kan hubungannya ataupun kaitannya dengan KPI, yaitu kita belajar terkait apa sih dakwah kultural di sana. Itu pengalaman saya ya ketika menjadi mahasiswa gitu kan. Terus apalagi di era digitalisasi sekarang. Nah, mahasiswa ini tentunya ada kriteria objek, subjek ya kan. Itu harus ada tuh. Nah, subjeknya siapa? Mahasiswa KPI. Objeknya ya untuk semuanya gitu tuh. Gitu kan. Tentunya berbicara dakwah ya kan jargon KPI itu Win Banten kalau nggak salah bersiar melalui mimbar, lembar dan layar. Nah, di situ dalam 3 poin itu sudah lengkap gitu tuh. Mahasiswa KPI harus bisa bersiar melalui mimbar, ya kan? Mimbar yaitu misalkan di masjid, ya belum ya khutbah lah misalkan, karena mimbar itu lebih identik khutbah, ya kan? Terus bersiar melalui mimbar, lembar. Nah, di dalam lembar itu kan juga ada salah satu tulisan gitu kan. Di dalam tulisan kita harus bisa gitu tuh. Menulis, nah, ya membuat artikel lah gitu kan, jurnal tulisan-tulisan gitu terkait tentang dakwah. Nah, kan itu bisa. Mimbar, lembar, layar ya. Nah, di dalam layar gitu. Apa sih layar itu gitu tuh. Nah, kembali lagi kalau berbicara layar, tentunya itu berkaitan dengan penyiaran, dengan broadcasting gitu kan. Istilah zaman kerennya kan broadcasting gitu. Nah, apalagi di era digitalisasi sekarang, perkembangan teknologi sudah melesat gitu kan, maju dan lain-lain. Tentunya sahabat-sahabatnya atau teman-teman ini harus bisa memanfaatkan kondisi gitu tuh. Ya, iseng-iseng misalkan di media sosial ya kan. Itu kan sebagian dari layar sudah masuk gitu. Itu udah dunia maya, layar ya kan. YouTube, Instagram, ya, Facebook, ya, TikTok. Nah, itu sudah menjadi media dakwah teman-teman KPI harusnya gitu. Hal-hal jangan selalu hal-hal yang enggak baik ataupun yang tidak mencerminkan dakwah itu selalu teman-teman gaungkan, tapi berbicara penyampaian dakwah, ajakan dakwah itu harus teman-teman gaungkan ataupun sahabat-sahabat gaungkan gitu. Paling itu gitu tuh. Kalau berbicara hubungannya ya, tentunya sangat luas gitu. Kalau kita bahas di sini, ini memori nggak bakal muat gitu. Bakal sampai 5 hari kan? Iya, gitu. Jadi selau gitu. Ya, singkat aja. Ya mungkin seperti itu ya. Sahabat-sahabat terkait hubungan antara KPI dengan syiar dakwah itu sendiri. Nah, selanjutnya dari tanggapan narasumber perihal terkait prospek jurusan. Prospek jurusan dalam menyiarkan dakwah ini seperti apa? Bagaimana gitu? Mungkin tentunya kalau berbicara prospek jurusan KPI ini untuk mensiarkan dakwah itu peluangnya besar sekali. Apalagi mungkin banyak banget lah lulusan KPI yang sudah menjadi seorang dai gitu kan, dai ataupun daiyah gitu kan, mencerminkan di situ. Itu sudah banyak gitu lulusan KPI yang menjadi daiyah. Salah satu ada contohnya teman kelas saya yang kemarin baru merit lah, ada teman kelas saya dia daiyah, dia emang masuk komunitas karena di KPI itu ada 3 komunitas, ada 3 atau 4 komunitas ya. Nah, salah satunya itu komunitas dakwah. Jadi dia itu KPI itu punya desa binaan untuk setiap minggunya itu berdakwah di situ gitu kan, bersiar di situ, ngaji di situ ya kan. Nah, mungkin selama 4 tahun sering berdakwah, bersiar di tempat itu, di salah satu daerah itu, dia mendapatkan seorang perempuan yang luar biasa di situ kan. Gitu. Nah, itu contohnya. Ya kalau misalkan peluang ininya banyak lah. Kalau kita sekarang memanfaatkan teknologi, ya nggak harus juga gitu kita terjun ke masyarakat gitu. Bisa lah teman-teman memanfaatkan gadget-gadget teman-teman ini
dengan baik gitu tuh. Ya, tentunya ya memaksimalkan manfaat kegunaan gadget lah gitu tuh. Mungkin itu sih kalau misalkan manfaat ya. Biasanya ya udah banyak lah, tapi lebih condong KPI ini nggak selalu ataupun nggak berkaitan tentang dakwah juga. Banyak sih lulusan-lulusan yang memang bergelut di broadcasting gitu, di jurnalistik gitu kan, terus juga di radio gitu. Itu ada beberapa. Bahkan yang keluar jalur dari 3 poin itu pun banyak gitu. Ada yang di bank gitu kan, ada yang di ini. Tapi kembali lagi kepada komitmen kita. Ketika kita masuk pertama ke KPI, tujuan kita ingin menjadi mahasiswa yang seperti apa, itu kan kembali lagi kepada diri kita. Tentunya memang kepada pendahulu-pendahulu kita atau lulusan-lulusan yang terdahulu itu menjadi ustadz gitu kan, menjadi alim ulama, menjadi daiyah, mungkin emang basicnya sudah ada gitu kan. Gitu. Dan beraneka ragam lah, abstrak lah kalau di KPI itu. Bahkan ya mahasiswanya juga abstrak gitu. Berbicara abstrak gitu kan. Soalnya pernah saya tanya, kamu masuk KPI pilihan sendiri atau gimana? Enggak kak, saya mah karena kepencet gitu. Ada yang kayak gitu kan, kepencet gitu. Mentang-mentang daftarnya lewat Sepan ataupun UM gitu. Nah itu ada gitu. Nah gitu sih. Ya. Terkait prospek kerja atau jurusan ya dari komunikasi dan penyiaran Islam itu sendiri, sahabat. Nah selanjutnya mungkin ada terkait pertanyaan menurut tanggapan narasumber nilai-nilai dakwah di jurusan KPI itu seperti apa gitu? Bagaimana nilai-nilai dakwah? Nilai-nilai A, B, C gitu apa gimana? Apa TL gitu? Kayak gitu. Ya, mungkin berkaitan dengan di dakwah KPI itu sendiri seperti apa gitu? Yang implementasi dari dakwah itu di jurusan KPI? Iya. Tentunya implementasinya ataupun nilai-nilainya banyak lah. Soalnya kalau berbicara jurusan KPI itu sudah mencakup semua gitu. Apalagi di dakwah. Dakwah itu kan mempunyai 3 metode untuk menciarkan dakwah. Melalui metode irsyad ya kan. Metode dakwah tadi tuh kultural, struktural, dakwah irsyad gitu. Nah itu sudah ada lah semuanya di masing-masing jurusan. Berbicara kelebihan dakwah di KPI itu ya teman-teman, apalagi sahabat-sahabat ini harus bisa memanfaatkan gadget tentunya ataupun memanfaatkan teknologi. Apalagi sekarang sudah mudah banget gitu tuh kita untuk mengakses diri kita sendiri gitu. Kalau berbicara di era sekarang itu peluangnya banyak dan besar gitu. Bahkan ada itu pas baru saya masuk itu ada itu salah satu mahasiswa lah, bukan UIN Banten ya, tapi di luar Banten. Dia memanfaatkan teknologi gitu tuh. Akhirnya kan sekarang jadi artis. Ada yang mahasiswa KPI jadi artis gitu kan. Bahkan sebentar lagi mungkin dari KPI juga ada kan, inisial aja gitu. Siapa tahu nanti pas di-upload gitu kan, dia ngeliat gitu. Nah gitu ya. Nah itu manfaatnya kalau misalkan teman-teman KPI ini bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar, tentunya ini menjadi salah satu bentuk implementasi yang sangat luar biasa. Apalagi berbicara dakwah itu luas gitu kan. Apalagi sekarang rata-rata masyarakat ataupun mayoritas masyarakat Indonesia itu menggunakan gadget. Nah, dakwah melalui gadget aja udah luar biasa gitu. Selain terjun langsung ke lapangan kan. Kalau terjun langsung ke lapangan kan kita butuh transport kan dan lain-lain. Kalau di gadget kan kita hanya beli paket ya kan. Kuota tinggal upload kan selesai gitu. Gitu. Kalau berbicara manfaat luasnya ya, apalagi di era sekarang gitu. Sahabat-sahabat terkait nilai-nilai atau implementasi dan dakwah di jurusan KPI itu tadi. Karena terkait media juga, media ya sahabat itu sangat penting digunakan dalam berdakwah. Karena media itu sangat sangat penting juga dalam berdakwah, baik itu di Instagram, di TikTok ataupun di
media-media platform lainnya gitu, seperti itu ya sahabat-sahabat. Nah terkait selanjutnya yaitu motivasi untuk mahasiswa atau untuk calon-calon nih, terutama yang mungkin masuk jalur baru masuk SPAN ya, itu di jurusan KPI ini, itu motivasi supaya ada rasa memiliki untuk jurusan sahabat Sigit Budiana. Nah ini juga menjadi bentuk PR tentunya kepada mahasiswa-mahasiswa KPI ya. Ini saya sampaikan perdana di sini gitu kan, karena sebelumnya mungkin kita ya ataupun yang baru masuk ini nantinya mahasiswa KPI bahkan menjadi penerus gitu kan. Ini harus menjadi PR dan menjadi garis bawah, tentunya digaris bawahi oleh teman-teman. Karena ketika dulu saya itu sebenarnya orang yang cinta banget gitu sama jurusan gitu. Saking cintanya gitu kan, saya dikorbankan gitu mengurusi jurusan gitu kan, menjadi ketua HMJ dulu ataupun menjadi ketua Dema gitu kan. Itu untuk siapa? Untuk KPI gitu. Dan sekarang perlu kalian tahu, itu akreditasi KPI sudah A gitu kan. Itu perjuangan kita semua tentunya, perjuangan kita semua, bukan perjuangan saya, bukan, kita semua. Tapi nah ini harus teman-teman tanamkan ataupun sahabat-sahabat tanamkan ketika berada di jurusan KPI. Apalagi berbicara keilmuan di KPI secara kurikulum, ya kan? Sekarang sudah jelas, sudah enak lah, ataupun sudah mempunyai jenis kelaminnya masing-masing gitu. Karena kan setahu saya sebelum saya lulus itu dulu, saya itu masih abstrak mata kuliah itu. Semuanya diambil, radio diambil, ya kan, TV diambil, jurnalistik diambil, ya kan, desain diambil. Nah kalau sekarang enggak, sekarang ada pengkelompokan ataupun peminatan gitu. Nah peminatannya ada apa aja? Desain grafis, ya kan, terus jurnalistik online, ya kan, terus juga dakwah ya, public speaking ya. Nah itu kan sudah menjadi bentuk apa namanya? Harus menjadi bentuk keseriusan teman-teman ataupun sahabat-sahabat ketika sahabat-sahabat mengikuti mata kuliah tersebut, karena sudah terfokus gitu. Kalau saya kan dulu semuanya diambil gitu. Iya, bercabang. Kalau barang mah kita sakit gitu, minum obat, diminum semua, overdosis gitu tuh. Saking overdosisnya ya, nanti kalian tahu lah gitu tuh, senior-senior kalian gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang udah ya, kalau sekarang alhamdulillah sudah menyelesaikan studi gitu. Tapi untuk merasa bisa mencintai jurusan, tentunya teman-teman harus punya satu satu niat yang di dalam hati, bahwasanya saya ingin dedikasi ya untuk jurusan gitu kan, berdedikasi ataupun mengabdikan diri saya untuk jurusan gitu kan. Apalagi ada di jurusan KPI itu kan ada yang namanya komunitas-komunitas. Teman-teman manfaatkan di situ gitu kan. Lab-lab sudah ada di Fakultas Dakwah gitu kan, apalagi gedung baru ya gitulah, sudah luar biasa sekarang mah gitu. Kita makan dulu kuliah aja disekat-sekat gitu kan, AC cuma satu gitu buat 30 orang kan gitu. Jadi bentuk rasa cintanya harus mulai tumbuh gitu. Mungkin kalau dulu kenapa belum pada tumbuh, karena mungkin rasa memiliki kepada jurusannya belum ada gitu kan. Nah mungkin itu sih kalau untuk rasa kemauannya, ya teman-teman harus mulai komitmen dan konsisten dengan jurusan yang kalian ambil di KPI ini gitu tuh. Kalau misalkan teman-teman gak bisa komitmen dan konsisten sama jurusannya, ya saran saya sih pindah jurusan gitu tuh, yang sesuai dengan basic gitu. Misalkan di PEB ekonomi, ya udah pindah ke PEB gitu. Soalnya ada juga yang di PEB karena kompetensinya nggak sesuai di PEB gitu, pindah ke dakwah, kan ada yang kayak gitu tuh. Nah, dulu pas ya belum masuk host juga ini nih, saya masih jadi ya maba juga dulu semester 3, itu ada yang kayak gitu. Lebih baik kayak gitu tuh teman-teman, daripada nanti sudah lulus ya kan merasa wah gak sesuai nih gitu kan jurusan gitu. Apalagi misalkan wah iya saya keterima tapi bukan jurusan saya gitu. Nah itu harus sedikit rasa-rasa kayak gitu tuh, bentuk-bentuk kayak gitu harus teman-teman hindari sedikitnya, diminimalisir lah tentunya.
Karena ketika memang hobi itu menjadi bentuk sebuah pekerjaan, teman-teman nggak perlu pusing nanti ketika lulus gitu kan, ketika ini gitu. Misalkan hobinya foto gitu, itu kan bisa menjadi bentuk usaha finansial yang masuk gitu ke dalam kehidupan kita gitu kan. Kalau misalkan ke situ, tapi kalau misalkan teman-teman ya udah yang penting kuliah gitu, nah itu sangat disayangkan gitu mahasiswa yang kayak gitu. Wah yang penting mas saya kuliah lah gitu tuh. Nah karena kedepannya nggak bagus gitu tuh kalau misalkan punya prospek kayak gitu. Tapi kalau emang ada pemikiran untuk berubah gitu kan, ya udahlah nggak apa-apa saya ngambil di jurusan KPI gitu, tapi saya harus bisa ini gitu. ada niatan Berubah karena dulu pun saya kayak gitu, saya keluar dari pondok saya nggak bisa apa-apa gitu tuh. Kan tahu sendiri di pondok kan nggak megang handphone ya kan, nggak megang ini gitu. Berkat masuk di PMI aja nih produktif gitu. Saya ketika masuk PMI, luar biasa pokoknya. Teman-teman ini ataupun sahabat-sahabat di PMI ini menginspirasi gitu. Motivasi kita untuk maju gitu kan, untuk produktif gitu. Tentunya gitu. Kalau misalkan kita bisa mendisposikan diri kita di dalam suatu kelompok ya, kita pasti akan bisa berpikir lebih baik gitu. Gitu. Apalagi berbicara basic gitu kan. Gitu. Dulu saya nggak bisa apa-apa ketika lulus pondok ya kan, main gadget enggak kan, HP enggak gitu. Dulu gue bingung cara upload Instagram gimana gitu. Dulu nggak bisa saya itu upload Instagram gitu. Karena dulu ya punya HP gitu kan, nyoba-nyoba gitu, iseng kan gitu. Nah sekarang ya sahabat-sahabat dengan teknologi yang sangat canggih itu harus bisa dimanfaatkan tentunya, apalagi mahasiswa KPI gitu, harus mulai produktif gitu. Apalagi di era pandemi sekarang, kalian kuliah aja online kan gitu, nggak di kelas gitu, melalui sebuah aplikasi tapi bisa menghimpun orang banyak kan gitu. Nah itu kan teknologi, kecanggihan teknologi, kalian harus bisa gitu. Dan mungkin lagi-lagi jangan sampai kita menjadi penonton terus atau followers terus gitu. Tapi kita harus menjadi pelaku, pembuat ya. Gitu sih paling. Ya. Itulah sahabat-sahabat terkait motivasi sahabat-sahabat yang mungkin sudah masuk jurusan komunikasi dan penyiaran Islam ya. Dan sampai hilang rasa loyalitas terkait kepemilikan ke jurusan. Usahakan niat tulus ke jurusan itu ada ya, mengabdi ke jurusan. Nah mungkin selanjutnya menanyakan terkait pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi yang mungkin paling mengenal di jurusan KPI itu seperti apa sahabat sedikit beda. Kalau berbicara pengalaman ya, apalagi di jurusan KPI tentunya banyak ya. Saya ini dulu awal masuk kampus sebenarnya emang awalnya ya pengen di KPI gitu. Yaitu dulu itu saya lewat jalur Sepan ya, ambil UIN Jakarta dan UIN Banten, itu dua-duanya KPI gitu. Tapi yang keterima itu di UIN Banten gitu tuh, UIN Banten. Alhamdulillah pilihan kedua di UIN Banten. Nah dari situ saya ngobrol lah ya kan dengan saudara saya, itu adalah dia anak PMI juga gitu. Akhirnya saya cari tuh di UIN Banten, PMI ada nggak ya PMI di UIN Banten. Masuklah PMI. Nah dari situ mulai mindset pemikiran saya untuk berubah, untuk maju, untuk selalu berproses. Di situ mulai kebuka gitu tuh. Akhirnya 1 tahun kuliah ya, saya nggak ada niatan sebenarnya untuk waktu di tahun 2019 itu ya, 2019 ya saya ketua HMJ ya, 2019 ya, 2017 18 ya 19 2019 saya dicalonkan ya kan menjadi ketua HMJ KPI ya kan. Saya nggak pede gitu, pede untuk menang gitu kan, apalagi untuk memimpin salah satu jurusan di UIN Banten kan itu luar biasa sangat sulit gitu ya. Karena dengan pengalaman saya yang dulu belum pernah gitu kan. Tapi dari situ saya berpikir gitu, kalau saya selalu punya pemikiran kayak gini terus gitu, tidak mau maju ya sulit gitu. Gitu. Iya. Ya, mungkin itu
sedikit pengalaman pribadi saya yang mungkin menurut sahabat-sahabat atau teman-teman itu bisa diambil dengan baik, ya sok aja gitu. Itu tentunya itu dari saya ya. Semangat terus. Semangat sahabat-sahabat. Satu lagi nih terakhir ya, terkait harapan untuk KPI itu sendiri dan Rayon Dakwah, supaya mungkin harapan seperti apa dan mungkin saran juga boleh. Ya tentunya berbicara harapan untuk PMII dan untuk mahasiswa dakwah ataupun mahasiswa KPI, teman-teman ataupun sahabat-sahabat ini harus sudah mulai melek terkait tentang perkembangan zaman gitu kan. Apalagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang lahir di tahun 2000-an ke atas itu termasuk dalam generasi Z gitu kan, dimana orang-orang ataupun generasi tersebut hanya ingin bentuk instan gitu kan, yang pengen instan aja dan lain-lain gitu. Mungkin teman-teman harus belajar ke situ gitu tuh buat bisa lebih berproses gitu kan, bisa lebih maju untuk mengembangkan diri gitu. Apalagi berbicara jurusan gitu, banyak sekali potensi-potensi di dalam jurusan yang bisa kalian perdalam gitu. Dan juga berbicara untuk teman-teman di PMII ataupun sahabat-sahabat di PMII terutama Rayon Dakwah, harus selalu semangat, kreatif dan produktif. Itu poinnya, itu nggak perlu banyak-banyak untuk PMII Rayon Dakwah. Ketika teman-teman aktif, produktif dan kreatif, sudah itu 3 poin itu aja sudah selesai. Tentunya gitu. Apalagi misalkan aktif, produktif gitu, itu udah luar biasa gitu. Apalagi ditambah kreatif, udah selesai gitu. Paling 3 itu aja ya. Terima kasih. Selanjutnya ada satu kata atau kalimat gitu untuk acara kita, yaitu Parade Rayon Dakwah episode ketiga ini seperti apa tuh? Silakan. Ya, tentunya untuk parade atau podcast ya, podcast Rayon Dakwah. Saya harap sini nggak selesai di 1, 2, 3 episode. Bahkan ya, saya berharap nih bukan hanya orang-orang seperti saya yang biasa aja hadir di sini gitu, tapi harus bisa lebih memotivasi para penonton lagi gitu. Tentunya misalkan orang-orang yang memang mempunyai kedudukan gitu kan, punya nama yang besar gitu, bisa duduk di sini gitu. Karena ya memang acara seperti ini berawal dari hal-hal yang kecil gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman konsisten, bisa komitmen dengan tujuan kalian, jangankan saya yang duduk di sini misalkan, atau bupati, wali kota, gubernur pun tentunya harus bisa gitu, memotivasi gitu. Siapa tahu kan host bentar lagi jadi gubernur gitu. Masya Allah, amin. Fakultas dakwah gitu. Kalau gubernur ini gitu, Banten dan lain-lain gitu. Nah itu aja sih dari saya ya. Ya mungkin itulah terkait perbincangan kita dengan narasumber ya, terkait jurusan komunikasi dan peran Islam. Bagaimana peran jurusan untuk menyiarkan dakwah, dan tadi juga dibahas mungkin ruang lingkup jurusan dan nilai-nilai dari implementasi jurusan KPI untuk menyiarkan dakwah itu sendiri. Ya mungkin hanya itu dari kita podcast hari ini, episode ketiga dengan tema jurusan KPI dalam menyiarkan peran dakwah. Nah, see you next time ya sahabat-sahabat semua. Nantikan episode selanjutnya, yaitu ada episode 4, 5, dan 6 dan seterusnya. Oke, terima kasih. Hidup mahasiswa, salam pergerakan Imperium Bintang 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.